Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Apa sih kawasan ekonomi khusus itu? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, disebutkan bahwa kawasan ekonomi khusus adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Lalu, apa tujuan kawasan ekonomi khusus itu? Tujuan utamanya yaitu mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kelembagaan kawasan ekonomi khusus di Indonesia terdiri dari Dewan Nasional di tingkat pusat dan Dewan Kawasan di tingkat provinsi. Dewan Kawasan membentuk administrator di setiap kawasan ekonomi khusus untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian operasionalisasi. Kegiatan usaha di kawasan ekonomi khusus dilakukan oleh badan usaha dan pelaku usaha. Kawasan ekonomi khusus terdiri dari satu atau beberapa zona. Zona tersebut yaitu pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, industri kreatif, pendidikan, kesehatan, olahraga, jasa keuangan, dan ekonomi lainnya. Saat ini terdapat 15 kawasan ekonomi khusus yang tersebar di Indonesia. Salah satunya kawasan ekonomi khusus industri di Semangke. Semangke adalah kawasan ekonomi khusus yang terletak di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan total area seluas 1.984 hektar. Kawasan ini dibangun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012. Rencana kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus Semangke meliputi industri hilir minyak sawit dan karet, serta kegiatan pendukung seperti utilitas, logistik, pariwisata, dan berbagai industri lainnya. Saat ini, PT Perkebunan Nusantara 3 atau PTPN 3, salah satu badan usaha milik negara di bidang agroindustri, adalah agen pengelola dan pengembangan kawasan ekonomi khusus Semangke. Dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus Semangke, pemerintah menawarkan insentif bagi pengembang dan investor, antara lain kemudahan perizinan lewat sistem online single submission atau OSS, fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan, pertanahan, dan keimigrasian. Lalu, insentif lalu lintas barang seperti tarif biaya masuk 0% jika memiliki TKDN minimal 40% dan kepabeanan plus insentif perpajakan. Namun, infrastruktur dasar seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara sebagai penghubung dan aksesibilitas dengan kawasan-kawasan produksi rakyat belum terrealisasi. Selain itu, pemanfaatan lahan di kawasan ekonomi khusus Semangke bahkan kurang dari sepertiga luas total. Kelebihan kawasan ekonomi khusus Semangke. Pembiayaan pembangunan kawasan ekonomi
khusus Semangke tidak hanya bergantung pada pembiayaan internal yaitu APBN dan APBD, namun juga pembiayaan eksternal yaitu investasi dari pihak swasta atau lainnya. Kekurangan kawasan ekonomi khusus Semangke. Pembangunan kawasan ekonomi khusus Semangke sering terjadi kemunduran dari target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena tidak cukupnya dana dalam pengembangan dan perbaikan akses di kawasan tersebut. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi kawasan ekonomi khusus Semangke. Tarif gas yang cukup tinggi, belum selesainya pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung dan jalur kereta api Semangke Kuala Tanjung, serta infrastruktur di wilayah kawasan ekonomi khusus Semangke masih tergolong minim. Rencana masa depan kawasan ekonomi khusus Semangke. DN Kawasan Ekonomi Khusus Semangke bekerjasama dengan GGGI untuk mengembangkan proyek infrastruktur hijau yang ramah lingkungan di kawasan ekonomi khusus Semangke, terutama yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga air, sektor pemanfaatan lahan atau kehutanan, dan infrastruktur dasar. Perbandingan dengan kawasan ekonomi khusus di Shenzhen, Cina. Shenzhen merupakan salah satu kota yang terletak di wilayah administratif Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Cina. Bermula dari sebuah desa nelayan, kini Shenzhen adalah pusat industri di Cina. Shenzhen pada masa lalu adalah sebuah desa kecil di perbatasan kota. Dalam perkembangannya, desa nelayan ini berubah menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping sejak 1979. Dari kawasan ekonomi khusus ini, Cina mulai membuka diri untuk hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara lain. Pemerintah melakukan reformasi struktural dan birokrasi di Cina. Beberapa perubahan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping yaitu kemudahan perizinan. Selain kemudahan perizinan, seperti lazimnya kawasan ekonomi khusus di dunia, Shenzhen menerapkan tarif pajak yang sangat rendah. Deng Xiaoping juga mengenjot pembangunan infrastruktur seperti listrik, jembatan, jalan, kereta cepat, transportasi publik, dan lain sebagainya. Kini, Shenzhen sangat maju dalam industri manufaktur. Berbagai produk elektronik diproduksi dari wilayah ini, seperti robot, microcontroller, basic project, laptop, ponsel, hingga industri informasi telekomunikasi atau ICT. Shenzhen, Cina juga dikenal sebagai Silicon Valley-nya Cina. Sama seperti kawasan industri teknologi di Amerika Serikat. Ini menyebabkan harga properti di Shenzhen menjadi sangat mahal. Kalau Beijing adalah pusat pemerintahan dan Hong Kong adalah pusat perdagangan, maka Shenzhen ini adalah pusatnya industri. Pelajaran yang dapat diambil dari kawasan ekonomi khusus Shenzhen untuk kawasan ekonomi khusus Semangke. Meskipun beberapa kondisi keberhasilan kawasan ekonomi khusus Shenzhen tidak bisa diterapkan di Indonesia, seperti sistem pemerintahan tunggal satu partai dan sistem ekonomi sentral komun, namun kondisi-kondisi lainnya bisa dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan kawasan ekonomi khusus Semangke. Kisah sukses kawasan ekonomi khusus Shenzhen memperlihatkan adanya komitmen pemerintah yang tinggi dan koordinasi pemerintah yang baik untuk mengembangkan wilayah yang memang sudah direncanakan sebagai kawasan ekonomi khusus. Untuk itu, perlu adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah Indonesia serta koordinasi pemerintah yang baik untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus Semangke. Kesimpulan, infrastruktur di kawasan ekonomi khusus Semangke belum sebaik dan selengkap di Shenzhen, Cina. Di kawasan ekonomi khusus Shenzhen, Cina, pemerintah mengizinkan investor membawa 100% keuntungan ke negara asalnya.
Penetapan lokasi dan kebijakan politik pemerintah akan sangat mempengaruhi iklim investasi di suatu kawasan. Saran dari kelompok kami, infrastruktur di kawasan ekonomi khusus Semangke harus ditingkatkan untuk mempermudah dalam proses distribusi. Selanjutnya, pemerintah harus mendesain kawasan ekonomi khusus dengan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk faktor sosio-kultural dan geostrategis. Skema pembiayaan yang dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan ekonomi khusus Semangke salah satunya yaitu skema proyek investasi non-anggaran atau PINA.